Kalau itu dibaca, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdal hamidin wa syukru lahu syukras syakirin. Ahmaduhu wa ashkuru wa atubu ilaihi. Wamkurna wa la tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina wansurna ala man bagha alaina. Rabbana ja'alna laka syakkarin, laka dzakkarin, laka rahabin, laka mitwa'in, ilaika mukhbitin, laka awwahina munibin. Rabbana taqabbal taubatana waghsil haubatana wa ajib da'watana wa thabbit hujjatana wahdi qulubana wasaddid alsinatana waslul sakhaima qulubina. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani, akhawati, para asatidzah, ustadzat, abnai wa banati, para santri, kita saling mendoakan kebaikan selalu. Penghargaan dan doa keberkahan untuk kedua mempelai Aan dan Aduya. Mana Aduya? Mana? Di depan, di depan. Keluarga besar kedua mempelai kita saling mendoakan kebaikan selalu. Alhamdulillah, semua kalimat pujian hanya milik Allah. Alhamdulillah, semua ungkapan terima kasih hanya milik Allah Tabaraka wa ta'ala, pemilik segala yang ada, pemberi semua nikmat, penentu segala sesuatu, penguasa semua makhluk, Allah Tabaraka wa ta'ala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Salawat dan salam untuk Rasul termulia, manusia teragung, makhluk terdekat dan paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita, persembahan kita kepada Allah untuk mengungkapkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita adalah salah satu zikir yang terbaik yang kita harapkan mendapatkan berkah dari Allah, dan kita harapkan mendapatkan kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, terutama di hari akhirat nanti. Semoga kita membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus yang abadi nanti. Allahumma amin. Acara kita pada pagi ba'da subuh ini adalah walimah. Walimah pernikahan. Walimah ini
tergolong unik. Oleh karena tidak biasa diadakan walimah sesudah subuh. Ini adalah kesungguhan untuk menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pernikahan. Ini sekaligus sebagai nasihat dan teguran halus untuk saudara-saudara kita yang mengadakan akad nikah, pernikahan tanpa walimah. Karena walimah itu hukumnya wajib. Aulim, berwalimahlah. Semua yang menikah harus berwalimah. Semua yang menikah harus berwalimah. Di kalangan kita sudah mulai diadakan pernikahan tanpa walimah. Tacicam mi, akad nikah mi bawang, dek ga walimana. Acara ini adalah dakwah bil hal, memberikan contoh bahwa walimah mesti diadakan walaupun bentuknya pengajian subuh. Walimah mesti diadakan walaupun bahkan tanpa pengajian. Walimah itu syukuran. Walimah itu memberi makan. Insya Allah ada makanan sebentar. Bahkan walaupun tanpa ceramah, walimah itu memberi makan. Dan itu mesti terpisah dengan akad nikah. Bukan akad nikah, walimah juga. Akad nikah sekaligus walimah juga. Tidak. Dan itu minimal 1 hari. Diantarai 1 hari. Itu penting untuk kita perjelas, penting untuk kita pertegas, penting untuk kita saling menasihati supaya walimah itu diadakan. Supaya walimah itu diadakan, supaya walimah itu diperhatikan. Boleh 2-3 hari sesudah akad nikah. Boleh sampai 1 bulan sesudah akad nikah. Tapi adakan walimah, syukuran sesudah akad nikah. Ini penting. Karena itu kita adakan walaupun dalam bentuk seperti ini. Ba'da subuh, pengajian singkat dan ada acara sarapan, konsumsi. Yang kedua, materi singkat pada walimah ini kita khususkan pada doa. 3 doa penting tentang nikah, rumah tangga, dan kehidupan. Doa pertama, doa untuk mudah dapat jodoh. Doa kedua, doa untuk bahagia dalam rumah tangga. Doa ketiga, doa untuk menghilangkan rasa susah. Doa untuk mengatasi kesulitan hidup. 3 doa utama yang penting untuk kita amalkan. Doa yang pertama ialah doa untuk mudah dapat jodoh. Penting untuk yang mau menikah, mau cepat menikah. Baca doa ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu pembukaan semua doa. Kalau kita berdoa, mengangkat tangan, menghadap kiblat, pembukaannya adalah alhamdulillah dan salawat. Yang kedua, ada pembuka doa yang dijamin kalau itu dibaca, doa kita dikabulkan. Antara lain, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau itu dibaca, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muqaddimah doa. Doa apa saja? Yang ketiga, juga pembuka doa. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Sebelum berdoa, baca dulu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Itu doa Nabi Yunus alaihi salam. Siapa yang membaca doa itu, lalu kemudian berdoa sesudahnya, doanya dikabulkan. Yang keempat, pembuka doa, Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Jadi 4 pembukanya. 4 doa muqaddimah dari doa apa saja yang kita mau baca. Minta kepada Allah dengan asma'ul husna. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Sesudah itu minta jodoh. Allahumma inni as'aluka an taqdiya hajati wa tu'nisa wahdati wa tufarrija kurbati. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau memenuhi kebutuhanku, menghibur kesepianku dan menghilangkan susahku. Allahumma ja'alli zawjan salihan yunasibuni. Ini kalau perempuan yang baca. Allahumma inni as'aluka zawjan salihan yunasibuni. Ya Allah, Allahumma ja'alli zawjan salihan yunasibuni. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku suami yang saleh, yang sesuai denganku. Kalau laki-laki yang baca, Allahumma ja'alli zawjatan salihatan tunasibuni. Ya Allah, jadikanlah untukku istri yang saleh, yang sesuai denganku. Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, agar kami bertasbih kepadamu dengan tasbih yang banyak dan kami berzikir kepadamu dengan zikir yang banyak. Fa anta bi basir, karena engkau maha melihat kepadaku. Selanjutnya, Allahumma habli zawjan salihan yunasibuni. Diulangi lagi. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku suami yang saleh, yang sesuai denganku. Kalau laki-laki, Allahumma habli zawjatan salihatan tunasibuni. Ya Allah, karuniakan kepadaku istri yang salehah, yang sesuai denganku. Yuhibbuni wa uhibbuhu. Dia mencintaiku dan aku mencintainya. Kalau laki-laki yang baca, tuhibbuni wa uhibbuha. Dia mencintaiku dan aku mencintainya. Yu'inuni ala ta'atik. Dia menolongku untuk taat kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Waj'al bainana al-mawaddata war-rahmata was-sakan, dan jadikanlah di antara kami cinta, kasih sayang dan ketenangan. Wa barik lana fi kulli ma a'taitana, dan berkahilah untuk kami semua yang engkau karuniakan kepada kami. Innaka jawadun karim, sesungguhnya engkau maha dermawan lagi maha pemurah. La ilaha illa ant. Kalau berdoa ditutup sebelum amin dan salawat,
ditutup dengan la ilaha illa ant. Doa kalau ditutup dengan la ilaha illa ant dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian amin, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah satu doa minta jodoh. Bukan hadis, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baik untuk diamalkan. Termasuk orang tua dianjurkan mendoakan anak. Ini doa ini diubah sedikit. Orang tua mendoakan anaknya supaya anaknya cepat dapat jodoh. Itu diubah sedikit supaya sesuai dhamirnya, kata gantinya, supaya anaknya cepat dapat jodoh. Itu juga bagus untuk dilakukan. Guru mendoakan muridnya, teman, sahabat mendoakan sahabatnya supaya cepat dapat jodoh. Itu sangat baik. Doa yang kedua, doa untuk bahagia dalam rumah tangga. Penting untuk kita biasakan berdoa minta berkah. Karena kebahagiaan itu adalah salah satu bagian dari berkah, barakah. Nareko masusaki itu tanda makada dapat tolongi barakae. Kalau kita susah berarti kita tidak diberkahi, belum diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurangi barakahna puang Allah taala. Ria tuota nareko masusaki. Jadi mesti bahagia, mesti berusaha untuk bahagia, mesti berusaha untuk mendapatkan berkah dalam kehidupan ini, termasuk kehidupan rumah tangga. Kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga adalah bagian dari berkah Allah tabaraka wa ta'ala. Dua, berkah Allah mesti masuk dalam doa kita. Mesti kita rajin berdoa, minta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum fi nafsihi." Kalau seseorang di antara kamu melihat pada dirinya, wa fi ahlihi, pada keluarganya, pada pasangannya dan anaknya, ma yu'jibuhu, apa yang membuat dia senang melihat diri sendiri, senang melihat keluarga, melihat anak, melihat pasangan, falyad'u bil barakah, hendaklah ia cepat bersegera berdoa minta berkah supaya Allah memberkahi kita, supaya Allah memberkahi keluarga kita. Karena itu doa minta berkah adalah doa minta kebahagiaan. Contoh doa minta berkah bukan dari hadis Nabi, tapi sesuai dengan petunjuk Nabi. Doa minta berkah, Allahumma barik fina, Allahumma barik fihim. Ya Allah berkahi kami, ya Allah berkahi mereka. Berkahi mereka, berkahi keluargaku, berkahi orang yang saya doakan, siapa yang kita niatkan. Ya Allah berkahi mereka. Allahumma barik fina, Allahumma barik fihim. Yang kedua,
masih dalam berkah. Allahumma barik lana, Allahumma barik lahum. Allahumma barik alaina, Allahumma barik alaihim. Satu pelajaran yang jarang dibahas adalah apa perbedaan antara barakallahu laka wa baraka alaika. Apa perbedaan antara barakallahu laka dan baraka alaika? Itu juga kita doakan untuk diri kita dan keluarga kita. Allahumma barik lana, Allahumma barik lahum, Allahumma barik alaina, Allahumma barik alaihim. Allahumma barik alaihim. Baraka laka itu sekarang. Barakallahu laka sekarang. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami sekarang. Allahumma barik lahum, ya Allah berkahi mereka sekarang. Allahumma barik alaina, yang akan datang. Allahumma barik alaihim, ya Allah berkahi kami yang akan datang. Ya Allah berkahi mereka yang akan datang. Dua, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami, pribadi kami. Allahumma barik lahum, ya Allah berkahi mereka, pribadi mereka. Allahumma barik alaina, ya Allah berkahi sekeliling kami, yang ada di sekitar kami. Allahumma barik alaihim, ya Allah berkahi yang ada di sekeliling mereka, orang-orang terdekat mereka. Tiga, perbedaan antara barik lana dan barik alaina. Barakallahu laka dan baraka alaika. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami pada nikmat duniawi yang engkau karuniakan kepada kami. Allahumma barik lahum, ya Allah berkahi mereka pada nikmat duniawi yang engkau berikan kepada mereka. Allahumma barik alaina, Allahumma barik alaihim, ya Allah berkahi kami, berkahi mereka pada nikmat iman, nikmat amal, nikmat ibadah yang engkau karuniakan kepada kami dan kepada mereka. Itu tiga perbedaan antara barakallahu laka dan baraka alaika. Allahumma barik lana dan Allahumma barik alaihim. Ini baik dan penting untuk kita pahami, untuk kita hayati dalam doa-doa keberkahan kita. Selanjutnya, doa minta berkah yang sangat baik ialah Allahumma ja'alna mubarakina aynama kunna. Allahumma ja'alna mubarakina aynama kunna. Allahumma ja'alhum mubarakina aynama kanu. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang diberkahi dimanapun kami berada. Jadikan kami orang-orang yang diberkahi dimanapun kami berada. Jadikan kami orang yang bahagia dan membahagiakan dimanapun kami berada. Jadikan kami orang-orang yang selalu bahagia dengan ibadah, selalu bahagia dengan amal dimanapun kami berada. Allahumma barik, Allahumma ja'alhum mubarakina aynama kanu. Jadikanlah mereka semua orang-orang yang saya bayangkan, orang-orang yang saya saksikan, orang-orang yang saya ingat, orang-orang yang saya cintai. Jadikan mereka semua orang-orang yang diberkahi dimanapun mereka berada. Itu doa bahagia dalam hidup, termasuk dan terutama bahagia dalam kehidupan rumah tangga. Doa ketiga, ini yang terakhir, ialah doa untuk mengatasi kesulitan hidup. Doa untuk mengatasi kesulitan hidup.
Doa ini dibaca tidak hanya ketika susah. Doa ini dibaca tidak hanya ketika menghadapi kesulitan. Tapi doa ini dibaca untuk menghindarkan diri dari kesulitan. Doa ini dibaca supaya kita dijauhkan dari kesusahan. Dan yang terutama ialah doa ini dibaca untuk meningkatkan rasa cinta kita dan perhatian kita kepada Al-Quran. Karena doa ini berkaitan dengan Al-Quran. Rasulullah SAW menjamin siapa yang susah, siapa yang menghadapi kesulitan, lalu dia membaca doa ini, dijamin akan dihilangkan susahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ialah, ada lagi satu, doa ini dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bagi liman sami'ahunna an yata'allamahun. Orang yang mendengarkan doa ini mesti mempelajarinya. Orang yang mendengarkan doa ini mesti mempelajarinya, mesti berusaha membacanya, mesti berusaha menghafalnya. Karena itu mesti kita hafalkan doa ini. Allahumma inni abduk wa bnu abdik wa bnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ya Allah, aku adalah hambamu, anak dari hamba laki-lakimu, anak dari hamba perempuanmu. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Berlaku untukku hukummu, adil untukku keputusanmu. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang menjadi namamu, yang engkau menamai dirimu dengan nama itu, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau nama yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Aku memohon kepadamu dengan semua nama itu, ya Allah, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai taman hatiku. Al-Quran sebagai taman hatiku. Al-Quran sebagai cahaya dadaku. Al-Quran sebagai penghilang kesedihanku dan pengusir kesusahanku. Al-Quran. Karena itu doa ini mendorong kita untuk mencintai Al-Quran. Doa ini memotivasi kita untuk meningkatkan perhatian kita kepada Al-Quran. Doa ini menggelorakan semangat memperhatikan dan memperjuangkan Al-Quran. Banyak ulama yang menganjurkan membaca doa ini sesudah mengaji, walaupun itu tidak dilakukan secara rutin, akan tetapi dilakukan sekali-sekali untuk meningkatkan rasa cinta kepada Al-Quran. Oleh karena doa ini dapat dibaca kapan saja, sesudah sholat, sesudah mengaji, sebelum mengaji, sesudah belajar, sebelum belajar, kapan saja kita baca, dan dihayati maknanya sebagai motivasi untuk mencintai Al-Quran. Mari kita baca sama-sama doa yang terakhir ini sebagai motivasi untuk kita sungguh-sungguh mengamalkannya dalam kehidupan keseharian. Ikut semua. Allahumma inni abduk wa banu abdik wa banu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwalak,
As'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Allahumma amin. Demikian pelajaran tentang 3 doa yang prioritas untuk kita amalkan dalam kehidupan keseharian. Doa yang pertama khusus untuk yang belum menikah. Doa yang pertama khusus untuk yang belum menikah dan bisa diubah sedikit untuk orang tua mendoakan anaknya atau sahabat teman mendoakan sahabatnya atau guru mendoakan muridnya. 2 doa selanjutnya, doa kebahagiaan dalam rumah tangga dan keberkahan dalam hidup itu untuk semua, serta doa untuk menghindari kesusahan dan kesulitan serta mengatasi kesusahan dan kesulitan. Itu adalah doa prioritas penting untuk kita baca, kita ulang-ulangi setiap hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya buka sesi tanya jawab untuk 3 saja, 3 penanya. Silahkan. Tidak ada pertanyaan? Ya, tafadhal. Nah, sudah. Ya Allah, saya memohon perlindungan kepadamu dari istri yang membuat saya beruban sebelum waktunya. Saya juga sudah baca riwayat itu dan riwayat itu sahih. Riwayat itu sahih. Tapi ada tapinya. Tidak cocok dibaca untuk orang yang sudah beruban. Itu cocok dibaca untuk yang belum beruban. Itu yang pertama, karena di situ disebut beruban sebelum waktunya. Nah, sudah beruban karena memang sudah waktunya, misalnya. Jadi bisa diganti dengan doa-doa yang lain. Yang kedua, doa ini menunjukkan motivasi untuk berdoa kepada Allah agar kita dikaruniai istri yang berakhlak mulia, atau agar Allah memberikan akhlak mulia kepada istri kita. Oleh karena tidak dapat dipahami bahwa doa ini sebagai doa minta ganti istri. Tidak begitu pemahamannya.
minta perlindungan dari istri yang tidak baik, istri yang menyusahkan, istri yang menyulitkan suami. Tidak, akan tetapi dipahami bahwa doa ini adalah doa memohon akhlak mulia kepada istri. Akhlak mulia kepada istri. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang lain? Dua lagi. Naam, tafadhal. Naam. Ketika para sahabat mengatakannya Rasulullah, kami harus mempelajari kalimat-kalimat atau doa ini. Rasulullah mengatakan dia, siapa yang mendengarkannya, dia harus mempelajari. Betul. Dalam hal ini, apakah perintah Rasulullah SAW ini menghafal, sekedar menghafalnya atau benar-benar mentadabburi setiap kalimat-kalimat? Iya, yang dimaksudkan adalah menghafal dan mentadabburinya. Menghafal dan mengamalkannya. Ada satu yang paling penting adalah bahwa tujuan dari doa ini supaya kita rajin mengaji. Tujuan dari doa ini supaya kita memberikan perhatian kepada Al-Quran. Jadi doa ini mendidik kita supaya rajin mengaji. Mau tidak susah mengaji. Mengaji. Kita susah, barangkali belum mengaji. Barangkali belum mengaji hari ini. Mengaji supaya hilang susahnya. Itu inti dari doa ini. Itu inti dari doa ini. Jangan bilang tidak ada waktu untuk mengaji. Karena yang sebenarnya adalah tidak ada perhatian untuk mengaji. Kalau ada perhatian, pasti ada waktu. Pasti ada waktu. Ada seorang ulama muasir, masih hidup sekarang, mengatakan bahwa saya susah mengatur waktuku. Saya ada masalah pada manajemen waktu. Sangat banyak kesibukannya. Karena beliau adalah guru besar, profesor di Mesir. Beliau mengajar, beliau membimbing mahasiswa S2, S3, menulis tesis, menulis disertasi, beliau juga menyiapkan makalah, beliau juga menghadiri rapat-rapat dosen, pertemuan-pertemuan. Beliau mengatakan, saya susah mengatur waktuku. Lalu Allah memberikan hidayah kepadaku bahwa untuk mengatur waktu saya mesti rajin mengaji. Supaya saya bisa mengatur waktuku, memanage waktuku, saya mesti rajin mengaji. Lalu saya mulai 1 juz 1 hari. 1 juz 1 hari. Alhamdulillah, saya bisa mengatur waktuku. Bisa mengaji 1 juz dan saya bisa mengatur waktuku. Lalu saya tambah, setelah saya khatam dalam 1 bulan, saya tambah 2 juz 1 hari. 2 juz 1 hari, saya lebih mampu mengatur waktuku. Saya lebih mampu lagi mengatur waktuku. Saya merasa bahwa waktuku diberkahi oleh Allah. Setelah saya khatam, saya tambah lagi 3 juz 1 hari. Dan sekarang sudah 10 juz 1 hari. Sekarang 10 juz 1 hari. Beliau orang super sibuk. Beliau orang super sibuk. Bisa membaca 10 juz 1 hari. Lalu beliau mengatakan, ternyata tidak benar ungkapan bahwa tidak ada waktu untuk mengaji. Yang benar adalah tidak mau mengaji. Yang kedua, tidak ada alasan bahwa sibuk, tidak ada alasan bahwa banyak sekali pekerjaan, karena justru Al-Quran itu membuat waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terakhir, silakan Pak Haji Darusman. Walimah itu wajib. Dipisahkan. Betul. Setelah akad nikah langsung walimah. Tidak usah. Tidak usah kita memvonis orang lain. Tidak usah kita memvonis orang lain. Taruhlah kita menganggap bahwa ini adalah perbedaan pendapat. Ini adalah perbedaan pendapat yang saya pahami, yang dipahami oleh guru kita, yang dipahami oleh gurunya guru kita, yaitu dipisahkan sesudah sama-sama. Di beberapa kalangan, beberapa keluarga di Saudi Arabia itu melakukan akad nikah di pagi hari sebelum zuhur, walimah di malam hari, walimah di malam hari. Tapi memang pengantin seketiduran, sudah salat zuhur, sudah berdua di kamar, sudah salat zuhur, sudah berduaan di kamar, malamnya walimah. Itu ada yang mengamalkan seperti itu. Yang umum, yang biasa kita ajarkan, biasa kita motivasi untuk diamalkan adalah diantarai satu hari, satu malam, seperti itu. Dan boleh lebih dari itu, boleh lebih dari itu. Adapun pengamalan yang umum di masyarakat, apa yang dilakukan orang, tidak perlu kita vonis, tidak perlu kita yang sudah berlalu. Bagaimana saya dulu akad nikah tidak walimah, apakah berdosa? Tidak perlu. Insya Allah Allah memaafkan, Allah mengampuni. Jangan mau walimah lagi, bilang kalau begitu saya walimah lagi. Tidak usah, sudah lewat. Jadi tidak usah terlalu diperuncing, tidak usah terlalu diperdalam. Ini kita jadikan saja sebagai bahan untuk kalau kita menikahkan anak atau keluarga kita menikahkan anaknya, kita jadikan sebagai nasihat supaya berwalimahlah. Aulim walau bisa. Rasulullah SAW bersabda demikian kepada sahabat mulia Abdurrahman bin Auf. Aulim walau bisa. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Berwalimahlah walaupun dengan menyembelih hanya seekor kambing. Berwalimahlah walaupun sederhana. Berwalimahlah walaupun sederhana. Berwalimahlah walaupun ba'da subuh. Berwalimahlah walaupun tidak ada ceramah. Berwalimahlah walaupun sedikit orang. Tapi berwalimah sebagai tanda syukur kepada Allah setelah pengantin sama-sama di kamar. Seketiduran. Demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Alhamdulillah, selesai walimahmu, Aan. Adawiyah sudah syukuran. Adawiyah senyum. Masya Allah. Alhamdulillah. Berdoa, rajin berdoa, amalkan doa dan saling menguatkan untuk semakin rajin beribadah dan semakin berakhlak mulia, silaturahim kepada keluarga, guru, orang tua, dan memotivasi teman-temannya supaya cepat menikah, serta mendoakan mereka semua. Acara ini kita tutup, insya Allah ditutup oleh pembawa acara, pengatur acara, dan sesudah itu kita salat duha, salat syuruk sebelum meninggalkan masjid. Ini juga satu amal yang di kalangan kita, di kalangan jamaah pesantren Darul Istiqamah di banyak cabang belum menjadi pengamalan yang diperhatikan. Padahal salat 2 rakaat
ketika kita duduk di masjid sesudah salat subuh sampai terbit matahari, itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Itu semestinya menjadi perhatian dan kecintaan kita semua, menjadi amal utama kita semua. Banyak di antara kita yang tinggal di masjid sampai terbit matahari, keluar begitu saja, tidak sholat dulu. Padahal mestinya sholat dulu. Kalau batal wudunya atau mau membatalkan wudu, maka berwudu kemudian masuk lagi. Berwudu kemudian masuk lagi, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Iya, mudah-mudahan kita semua mengamalkannya dengan penuh cinta, penuh kesungguhan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.